Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Wildan Latif dari kelas F2 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120476, program studi S1 Manajemen. Video ini dibuat guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Indrajati Wibowo SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk yang pertama, materi pertama dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Korespondensi bisnis merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Nah, untuk yang pertama ada surat dan surat bisnis. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berkaitan tentang bisnis maupun non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi yang kaitannya dengan penyelenggaraan bisnis. Fungsi surat bisnis. Yang pertama, surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Yang kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan. Yang ketiga, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Yang keempat, alat untuk mengingat. Yang kelima, buku sejarah atau historis. Yang keenam, pedoman kerja. Yang ketujuh adalah media promosi bagi pengirim surat. Nah, apa sih contoh-contoh surat bisnis? Yang pertama, surat pemesanan atau order letter. Yang kedua, surat konfirmasi atau confirmation letter. Yang ketiga, surat pengaduan atau claim letter. Untuk yang kedua, surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau perusahaan yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam membuat surat lamaran yaitu dengan pendekatan AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action untuk mengunggah atau menarik perhatian pembaca. Nah, untuk yang ketiga, resume. Istilah resume atau daftar riwayat hidup merupakan salah satu prasyarat yang digunakan atau sangat penting pada saat memasuki dunia kerja atau melamar kerja. Resume atau kurikulum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Kemukakan poin-poin tentang kemampuan Anda dimulai dari tujuan karir, informasi pribadi, pendidikan, penguasaan bahasa asing, presentasi, dan referensi. Kemukakan juga hal-hal tersebut dengan memperhatikan kerapian, kesederhanaan, keakuratan, dan kejujuran, serta menggunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Yang keempat, wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan tahap terakhir dalam proses melamar kerja. Salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada dan merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terlewati atau terulang lagi. Beberapa hal yang mencakup dan yang berkaitan dengan masalah wawancara kerja antara lain arti pentingnya wawancara kerja, persiapan wawancara kerja, bagaimana mengenali pekerjaan dan perusahaan. Pertanyaan penting dalam wawancara dan ucapkanlah terima kasih setelah wawancara agar pewawancara tertarik kepada Anda. Nah, untuk yang materi yang kedua, pembuatan laporan, proposal dan presentasi bisnis serta negosiasi. Nah, untuk yang pertama, laporan dan proposal bisnis. Laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif
yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian atau satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Nah, apa saja sih karakteristik laporan bisnis? Nah, yang pertama, laporan umumnya diminta oleh orang lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Artinya, laporan tersebut ditujukan kepada atasan. Laporan ditulis secara sistematis. Laporan menekankan objektivitas. Laporan disiapkan untuk khalayak yang terbatas. Nah, apa saja sih jenis laporan? Jenis laporan yang pertama, laporan formal atau informal. Laporan berdasarkan panjang dan pendeknya laporan. Dan yang terakhir, laporan berdasarkan isi pesan yang dituliskan, apakah informasional atau analitis. Untuk yang kedua, presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambil keputusan. Nah, tujuan presentasi bisnis yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Apa saja sih persiapan presentasi bisnis? Nah, yang pertama itu penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Nah, yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Dan yang ketiga, penganalisisan audiens. Dan yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi atau tempat untuk presentasi tersebut. Untuk yang ketiga, negosiasi bisnis. Pengertian negosiasi yaitu suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan dan memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Tujuan bernegosiasi adalah menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan keinginan kedua belah pihak. Dengan kata lain, hasil dari sebuah negosiasi adalah adanya suatu kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Nah, ada 3 tahapan dalam bernegosiasi. Yang pertama itu tahap perencanaan atau planning phase sebelum negosiasi. Yang kedua, tahap implementasi atau implementation phase selama negosiasi. Dan tahap peninjauan, reviewing phase atau setelah negosiasi. Untuk materi yang ketiga yaitu rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Untuk yang pertama, pengertian rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang mengenai kegiatan bisnis. Perbedaan rapat bisnis dengan non-bisnis adalah tujuan atau orientasinya penyelenggaraan sebuah pertemuan. Jadi tentunya berbeda tujuan antara rapat bisnis dan non-bisnis. Tentu saja rapat bisnis bertujuan dengan berorientasi pada bisnis, sedangkan rapat non-bisnis berorientasi bukan pada bisnis. Tujuan rapat itu yaitu berbagi informasi. Rapat menjadi media penyebaran informasi secara langsung. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Rapat mengumpulkan berbagai ide atau gagasan dari semua orang. Tiga, evaluasi ide atau gagasan. Dalam rapat dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam mengevaluasi kesalahan dari ide atau gagasan yang dihasilkan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dalam rapat dapat menentukan keputusan yang diambil berdasarkan suatu suara peserta yang disepakati. Dan yang keempat, membuat dokumen. Dokumen dibuat sebelum ide atau gagasan dijalankan. Dan yang terakhir, memotivasi peserta rapat untuk memberikan motivasi peserta agar meningkatkan kinerjanya. Dan yang kedua, penulisan laporan bisnis.
Pengertian laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dalam digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Bagi suatu perusahaan, umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan antara lain untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang ketiga, penulisan laporan singkat. Karakteristik laporan singkat secara umum yaitu laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts seperti lembar halaman, judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak, karena hanya terdiri dari 1 atau 2 halaman saja. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau bodi suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Nah, tujuan suatu laporan adalah membuat informasi sejelas mungkin. Katakan kepada para pembaca apa yang perlu mereka ketahui, tidak lebih dan tidak kurang. Dan sajikan suatu informasi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Nah, ada 3 hal yang harus ada dalam suatu laporan bisnis. Yang pertama, akurat. Yang kedua, keputusan yang baik. Yang ketiga, format, gaya, dan organisasi yang responsif. Nah, yang keempat, penulisan laporan formal. Laporan yang memerlukan perencanaan dalam menyusun laporan, dan laporan panjang itu sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka atau outline untuk melakukan analisis. Yang ketiga, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Poin-poin penting tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci agar audiens mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan. Nah, untuk materi yang keempat yaitu praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Praktek memimpin rapat adalah sejumlah orang yang bertemu untuk melakukan bisnis. Rapat dilakukan yang pertama untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif. Yang kedua, sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik. Yang ketiga, memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Nah, tujuan rapat itu yang pertama, pelatihan atau pendidikan peserta. Yang kedua, menyebarkan informasi. Yang ketiga, memperoleh informasi. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, membuat suatu keputusan. Rapat kerja merupakan implementasi manajemen partisipatif, karena dalam rapat kerja, para anggota organisasi mendapat peluang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah-masalah penting sesuai dengan jabatan atau peranannya dalam berorganisasi. Setidaknya ada 3 macam rapat agar berjalan efektif, yakni yang pertama, prosedur penyelenggaraan rapat. Yang kedua, tanggung jawab pimpinan. Yang ketiga, pelaksanaan keputusan rapat. Nah, jika rapat sudah selesai, ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan setelah rapat. Di antaranya, mengevaluasi rapat, pendistribusian laporan, pelaporan, dan rekomendasi kelompok. Nah, untuk yang materi yang kelima, komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data.
Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Teknologi informasi dalam komunikasi bisnis digunakan untuk berkomunikasi dalam kantor, berkomunikasi secara jarak jauh, mengkomunikasikan barang dan jasa, dan berkomunikasi dengan konsumen. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis menjadi efektif, maka kita harus belajar untuk menjaga perspektif bahwa teknologi adalah sebuah alat atau perangkat yang dapat membantu untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, membantu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, bukan untuk menggantinya, dan lain-lain. Menjaga agar tidak terjadi banjir informasi, menggunakan teknologi sebagai alat secara produktif, dan menggunakan teknologi untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, utamanya konsumen atau klien. Adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, yaitu pertama, otomasi kantor dan manajemen data. Yang kedua, berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai untuk menjalin suatu kerjasama atau berkolaborasi. Nah, yang keempat, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang kelima, menghemat biaya dan waktu. Yang keenam, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, berinteraksi dengan konsumen. Yang kedelapan, pemasaran. Yang kesembilan, sistem informasi manajemen. Dan yang ke-9, keuntungan kompetitif. Dan yang ke-10, yaitu perbaikan proses. Berbagai peralatan komunikasi bisnis yang kini digunakan sangat berevolusi sejalan dengan sejarah perkembangan teknologi komunikasi serta sejarah perkembangan teknologi informasi. Nah, tren teknologi informasi yang semakin berkembang berdampak pada kemampuan sistem informasi terhadap komunikasi bisnis. Dengan memilah dan memilih peralatan teknologi informasi yang tepat untuk setiap situasi dapat mendongkrak keefektifan komunikasi bisnis. Nah, untuk materi yang terakhir, penggunaan sosial media dalam berkomunikasi bisnis. Penggunaan medsos pada komunikasi bisnis adalah komunikasi bisnis yang dilakukan menggunakan berbagai media sosial atau aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, Pet, Twitter, dan aplikasi media sosial lainnya untuk menjalankan berbagai fungsi strategi komunikasi pemasaran. Namun, untuk menggunakan media sosial dalam kegiatan bisnis hingga mendapatkan pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang signifikan ternyata tidaklah mudah. Seorang pebisnis harus mampu menghindari berbagai hambatan penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang kita lakukan. Yang kedua, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer dan pegawai. Dan yang ketiga, yaitu kurangnya alokasi dana. Yang keempat, mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan suatu sistem teknologi. Yang kelima, permasalahan integrasi teknologi. Dan yang ketujuh, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang dijual secara online. Nah, untuk yang terakhir, kurangnya tingkat keamanan dalam transaksi secara online. Nah, setelah melewati hambatan-hambatan yang tadi dan menghindarinya, maka dampak komunikasi tidak efektif dalam komunikasi bisnis akan dapat kita hindari, sehingga pengaruh media sosial atau efek media sosial dapat kita rasakan pengaruhnya sangat besar. Nah, apa saja sih penggunaan media sosial di dalam komunikasi bisnis? Yang pertama, membangun suatu jaringan. Yang kedua, menerima informasi dari konsumen. Yang ketiga, menjadi tempat iklan. Yang keempat, cocok untuk pembisnis pemula. Yang kelima, menciptakan brand awareness. Yang keenam, terhubung langsung dengan konsumen. Yang ketujuh, riset pasar.
Yang kedelapan, penentuan target. Yang kesembilan, lebih efektif. Yang kesepuluh, langsung mendapatkan suatu respon konsumen. Yang ke-11, penyebaran informasi lebih cepat dan akurat. Yang ke-12, melengkapi kegiatan pemasaran. Yang terakhir, tidak memiliki batasan waktu dan bisa digunakan kapanpun. Sekian rangkuman materi komunikasi bisnis dari saya. Maaf bila ada salah kata, maaf bila ada salah pengertian. Mohon dimaafkan karena saya dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.